Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua kali ini, mata kuliah pendidikan Pancasila saya sampaikan melalui video di channel YouTube, channel Kang Sam Official. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, bagi seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila, tentunya saya berharap bisa diikuti dengan baik, apalagi dalam hal ini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Mahasiswa yang saya banggakan, saya cintai pada kesempatan kali ini, tentunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ini, Presiden Soekarno ini pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti diungkapkan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero, ya, pada tahun 106 43 SM, ya. Nah, yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra, nah, yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian yang lebih umum yaitu sejarah merupakan guru kehidupan. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya, atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Pentingnya cita-cita, ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan politisi Amerika Serikat John Gardner. No nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimension to sustain a great civilization. Tidak ada, yang artinya tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Hal tersebut disebabkan ideologi Pancasila tidak hanya sekedar confirm and deepen identitas bangsa Indonesia. Ialah lebih dari itu. Ia adalah identitas bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi dasar dan ideologi negara, maka ia membangunkan dan membangkitkan, ya, identitas yang dorman, yang tertidur, ya, yang terbius selama kolonialisme. Nah, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan adalah
status ketika para pendiri bangsa tengah mencari, memperjuangkan, dan berusaha merumuskan ideologi apa kiranya tepat untuk Indonesia merdeka di kemudian. Nah, proses-proses itu berlangsung sejak sidang BPUPKI pertama, rapat-rapat setelah sidang BPUPK pertama, termasuk rapat panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Sidang BPUPK kedua sampai sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945 ini yang menetapkan pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila ini telah berproses dalam sejarah Indonesia ini sejak awal kemerdekaan. Ya. Bahkan sampai saat ini dinamika yang terus berlangsung selama ini juga telah menjadi Pancasila memiliki keragaman status sampai perbedaan pemahaman di antara warga bangsa. Namun demikian, sampai saat ini pula Pancasila tetap diterima sebagai konsensus bersama bangsa dalam posisinya sebagai dasar filsafat negara, sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila prakemerdekaan ya di prakemerdekaan ya, ketika Dr. Rajiman Widioningrat selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan terpendam lumpur sejarah. Begitu lamanya penjajahan di dalam menentukan dasar negara. Dengan permintaan Dr. Rajiman inilah figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsa. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ini kalau menurut usulan Yamin. Yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Profesor Dr. Soekarno ya pada tanggal 30 Mei 1945 ini mengemukakan teori-teori negara, yaitu teori negara perseorangan atau individualis. Kemudian yang kedua paham negara kelas, dan yang ketiga paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, kemudian yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang maha esa atau berkebudayaan. Nah,
Pada pidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Insinyur Soekarno mengatakan, ya, maaf, beribu-ribu maaf, banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda, filosofi Grenslik daripada Indonesia. Filosofi Grenslik itulah fundament filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan Indonesia yang kekal dan abadi. Begitu hebatnya Insinyur Soekarno dalam menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis, dan koheren. Namun dengan rendah hati, Insinyur Soekarno membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Beliau mengatakan, kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia, yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya. Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ucapan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno di atas, Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia. Karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Seperti pada Kerajaan Kutai. Nah, masyarakat Kutai merupakan pembukaan zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali karena telah menampilkan nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan kenduri dan sedekah kepada para Brahmana. Kemudian yang kedua, perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin disebut sebagai negara Indonesia pertama dengan dasar kedatuan. Itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pendalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan, pelabuhan kerajaan, dan Selat Malaka yang diamankan oleh para noman laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya. Kemudian pada masa kerajaan Majapahit di bawah Raja Prabu Hayam dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan Nusantara. Nah, faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan Nusantara itu adalah kekuatan religius magis yang berpusat pada Sang Prabu. Ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabu
dalam lembaga Pakom Narendra. Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religius, sosial, dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah. Bahkan pada masa kerajaan, istilah Pancasila dikenal yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantomo. Nah, dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 atau dalam bahasa Sanskerta juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras. Kedua zaman baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit waktu itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. Pada zaman tersebut bangsa Indonesia telah mengalami kehidupan yang gemah limpah lok-jina, tata tentrem, kerta raharjo. Nah, selain zaman kerajaan masih banyak fase-fase yang harus dilewati menuju Indonesia merdeka hingga tergalinya Pancasila yang setelah sekian lama tertimbun oleh penjajahan Belanda. Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan di mana kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah manifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1924 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyebutkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka. Sungguh pun Insinyur Soekarno telah mengajukan 5 sila dari dasar negara. Beliau juga menawarkan kemungkinan lain sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan 5, sekaligus juga cara beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas menjadi trisila, bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi ekasila. Trisila meliputi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan ekasila yang dijelaskan oleh Insinyur Soekarno yaitu gotong royong. Karena menurut Insinyur Soekarno, negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Tetapi yang lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama Pancasila, atau di samping nama Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih. Ini bukan merupakan kelemahan Insinyur Soekarno, melainkan merefleksikan keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari seorang negarawan besar.
Nyatanya Insinyur Soekarno di akhir sejarah terbukti sebagai penggali Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Ya. Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan peradaban pendapat karena perdebatan sengit ya yang disebabkan perbedaan pendapat. Nah, karena apabila dilihat lebih jauh, para anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalis netral agama, elit nasionalis Muslim, dan elit nasionalis Kristen. Elit nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara nasionalis netral agama dengan nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan penilaian 7 kata itu dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim. Mohatta, I Bagus Hadikusumo, Tekumo Hasan, dan tokoh Muslim lainnya. Jadi elit Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama tertentu. Nah, pada awal kelahirannya, menurut Onggokam dan Andi Ajkian, Pancasila tidak lebih sebagian kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan BPKI ketika menyepakati dasar negara yang telah digunakan Indonesia Merdeka. Inilah perjalanan The Founding Fathers yang begitu teliti mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan keadaan agar dapat dilahirkan dasar negara yang dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia. Ya. Pada era kemerdekaan, ya, Pancasila ini ya proses perumusan Pancasila ini menjelang kemerdekaan. Nah, ini sesuatu yang historis yang kemunculannya dikatakan sudah ada sejak zaman dahulu kala sebelum Indonesia merdeka. Nah, akan tetapi Pancasila adalah produk sejarah ketika bangsa Indonesia ini berproses mendirikan negara Indonesia. Nah, proses sejarah itu dimulai ketika bangsa Indonesia hendak menyiapkan kemerdekaan, ya, yang diawali dengan pembentukan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Nah, sidang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, ya, kemudian masa reses, terus kemudian sidang kedua BPUPK serta pembentukan dan sidang panitia persiapan kemerdekaan BPKI. Kemudian sebagai realisasi janji pada tanggal 1 Maret, ya, Indonesia ini merupakan jajahan Jepang yang menguasai wilayah Indonesia antara tahun 1942 sampai 1945. Ini mendekati akhir tahun 1944. Jepang semakin menderita kekalahan dalam melawan sekutu. Nah, menghadapi situasi tersebut,
dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan ya, di muka sidang ke-85 Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu dijanjikan akan diberikan pada akhir Agustus 1945. Sebagai realisasi janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan untuk Indonesia, yaitu Dokurisu Zambi Tiosakai, yang selanjutnya dikenal dengan nama Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Kata Indonesia saat itu memang belum atau tidak dicantumkan sehingga cukup disingkat BPUPK. Ya. Nah, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPK ya, dan diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua, para anggota sebagai berikut. Bulan ketua Kaicho Dr. KRT Rajiman Widioningrat, kemudian ketua muda Kibangase Yoshio, seorang anggota luar biasa, kemudian ketua muda RP Soeroso merangkap kepala. Ya. Pada era kemerdekaan Pancasila pada era kemerdekaan pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang dimulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, untuk merealisasi tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua. Nah, dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 02.00 sampai 04.00 dini hari. Nah, teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian di ruang makan Laksamana Tadasi Maeda, ya, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno. Nah, Soekarni atau dari golongan muda mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tersebut diketik oleh Sayuti. Nah, isi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco 26 Juni 1945 dan Kapitulasi Tokyo 15 Agustus 1945. Itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Nah, saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Nah, mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa. Nah, Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis, netral, agama, dan Sultan Takdir Ali Syahbana (DKK) dan nasionalis Islam Hamka Syarifuddin Zuhri sampai Muhammad Nasir (DKK) mengenai dasar negara. Ya. Nah, tentu itu ya pada era kemerdekaan ya yang harus kita kaji bersama. Nah, pada era kemerdekaan, tentunya guna menanggapi dan menjawab pertanyaan ya dalam rentang waktu tersebut, beberapa pembicara mengajukan sejumlah gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang hendak dibentuk. Ya, tentu mereka adalah Muhyamin Supomo, Insinyur Soekarno, Mohatta Agus Saleh, Wongsonegoro, Sanusi, Sudirman, Im, Kartilia Krama, Sorojo, Margono, dan Pak Kadir dan Ki Bagus Hadikusumo. Menurut catatan dalam buku lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 di hari pertama 29 Mei 1945 ada 12 pembicara, di hari kedua 30 Mei 1945 ada 9 pembicara, di hari ketiga 31 Mei 1945 ada 13 pembicara, dan di hari keempat 1 Juni 1945 ada 6 pembicara. Nah, mereka sedang berargumentasi mengenai pendapat-pendapatnya tentang dasar. Nah, dari banyak pembicara tersebut, ada beberapa naskah pidato yang berhasil ditemukan dan dihimpun sebagai dokumen sejarah, antara lain pidato Muhammad Yamin Supomo, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Qadir, dan Insinyur Soekarno. Ada catatan pidato yang belum ditemukan, namun dari sumber sejarah dinyatakan bahwa para anggota ini berpidato, misal pidato Mohatta, Ki Haji Agus Salim, dan Ki Haji Sanusi. Ya, demikian mengenai Pancasila pada era awal kemerdekaan ya. Era kemerdekaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan kepada seluruh mahasiswa yang mengenai sejarah kajian ya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan saya lanjutkan di sesi berikutnya. Tentu pada kesempatan kali ini, apabila dari awal hingga akhir ada hal yang kurang berkenan, kurang maksimal,
atau mungkin ada yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.